Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang kastrasi, kapan kita memulai kastrasi dan kapan kita harus menghentikannya. Dan tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami, sudah saya terapkan di kebun saya, dan kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan di sini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Teman-teman, kastrasi itu menurut saya adalah faktor yang sangat penting yang sering dilalaikan oleh para petani. Dan mengapa mereka sering lalai? Yang pertama, sayang karena memang buahnya sudah bisa dipanen. Itu yang pertama. Mengapa kita harus membuangnya sedangkan kita bertahun-tahun menunggu sawit kita berbuah? Kenapa ketika sudah berbuah, ketika sudah berbunga, kita diharuskan untuk membuangnya? Dan tentu itu adalah pemikiran yang sering terjadi di antara kita sesama petani sawit. Yang kedua, mereka tidak memiliki waktu atau tenaga untuk melakukan kastrasi. Dan tentunya hal demikian sebenarnya adalah masalah klasik, karena melakukan kastrasi itu kan tidak harus sekaligus satu hari harus selesai. Bisa kita beguyur, kalau bahasa kami itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit juga bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah lupa dengan kastrasi itu. Bukan, kalau tadi memang melupa atau memang tidak sanggup dengan tenaganya, kalau ini memang benar-benar lupa dan ketidaktahuan dari pengetahuan petani itu sendiri tentang konsep kastrasi. Jadi teman-teman, kastrasi ini fungsinya untuk apa? Fungsi kastrasi ini adalah untuk memperbesar batang. Itu sederhananya. Jadi kalau teorinya adalah kita memfokuskan nutrisi yang kita berikan ini hanya untuk batang, karena pembungaan itu memang memakan nutrisi yang cukup banyak, teman-teman. Hampir dari sepertiga dari nutrisi yang kita berikan, bahkan bisa sampai setengah dari nutrisi yang kita berikan. Jadi kalau memang buahnya, secara kasarnya, secara sederhananya, kalau buahnya itu kita buang, bunganya kita buang, maka tidak ada nutrisi yang terserap oleh untuk pembesaran bunga dan pembesaran buah itu tadi. Jadi nutrisinya itu full untuk memperbesar batang dan menyuburkan daun-daun yang ada. Itu konsepnya, teman-teman. Jadi intinya kita sebagai petani itu bagaimana caranya supaya batang kelapa sawit kita ini cepat besar, dan ketika batang kelapa sawit kita besar, maka nanti buahnya juga akan besar, dan hasil yang akan kita dapatkan itu akan juga lumayan besar. Nah, tujuan itulah yang harus kita tanamkan di diri kita sebagai petani sawit, supaya kita ini menikmati hasil dari kebun kita ini dalam waktu yang cepat. Memang kita menunda sedikit, namun kita akan mendapatkan manfaatnya itu cukup besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu adalah konsep atau yang harus kita tanamkan, semangat yang kita tanamkan dalam diri kita. Nah, dari itu teman-teman, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan dalam melakukan perawatan, termasuk melakukan kastrasi. Kastrasilah secara baik dan benar. Nah, yang akan kita bahas, mulai kapan sih kita melakukan kastrasi? Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa melakukan kastrasi itu harus sedini mungkin, harus secepat mungkin. Jadi ketika batang sawit kita ini muncul bunga, itu harus segera dilakukan kastrasi, teman-teman. Jangan menunggu dia jadi buah dulu. Mengapa? Karena secara sederhananya, buah dari bunga menjadi buah itu pasti akan memakan nutrisi yang cukup banyak. Nah, itu sudah sangat merugikan bagi kita. Jadi kalau ditanya mulai kapan, ya umurnya tidak bisa ditentukan sesuai dengan batang sawit masing-masing. Jadi ketika sudah dilakukan pembungaan, itu langsung dibuang sebersih mungkin. Itu yang harus kita lakukan. Lalu sampai kapan kita melakukan kastrasi? Ini kalau yang saya lakukan, teman-teman, saya kastrasi itu sampai umur 3 tahun. Jadi ketika umur 3 tahun saya berhenti lakukan kastrasi. Ya 3 tahun itu berarti 36 bulan.
36 sampai dengan 36 bulan itu saya masih terus lakukan kastrasi, dan setelah pas 36 bulan saya berhenti lakukan kastrasi, dan ketika umur 3,5 tahun baru saya memanen hasilnya. Dan alhamdulillah teman-teman, bisa kalian lihat di video-video dalam channel ini tentang sawit-sawit saya yang sekarang sudah berbuah, itu alhamdulillah buahnya memang bagus-bagus. Dan saya bandingkan dengan kebun adik saya yang sebelah saya tidak pernah lakukan kastrasi, tidak pernah lakukan pemupukan dan lain sebagainya. Dan efeknya memang sawitnya memang berproduksi sangat buruk sekali. Selain buahnya kecil-kecil, bahkan ada yang belum berbuah sampai sekarang. Padahal umurnya sama, bahkan ada yang lebih tua daripada kebun saya. Dan tentunya teman-teman jangan berhenti melakukan perawatan, jangan sepelekan masalah perawatan meskipun itu dalam memerlukan biaya yang cukup besar. Lakukanlah pemupukan sedikit demi sedikit, yang penting rutin. Itu saran saya. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.